juga mudah untuk mengikuti dan dipahami. Diskusi kali ini kita bagi menjadi 8 bagian. Masing-masing bagian nanti akan dibawakan oleh pemateri yang berbeda dari dasar sampai teknis dan aplikatif. Berikut alur pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengenalan dan definisi mansubatul af'al. Lalu yang kedua, kita akan menjelaskan mengenai apa itu fi'il mudhari' dan bagaimana i'rabnya bisa berubah. Lalu yang ketiga akan menjelaskan penjelasan huruf nasab an. Lalu yang keempat, kita akan menjelaskan mengenai penjelasan huruf nasab lan. Lalu yang kelima, huruf nasab lainnya seperti kai, idan, li, dan hatta. Lalu yang keenam, kita akan menjelaskan mengenai ciri-ciri fi'il mudhari' yang dinasabkan. Yang ketujuh, kita akan menjelaskan mengenai tabel ringkasan dan contoh aplikatifnya. Yang kedelapan, kesimpulan dan penutup. Baik, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai sesi ini dengan mendengarkan pemateri yang pertama yang akan menjelaskan pengantar dan definisi dari mansubatul af'al. Cekidot. Ada. Baik, saya akan menjelaskan dari judul kami yaitu mansubatul af'al. Mansubatul af'al yaitu ilmu yang penting dalam ilmu nahwu yang berkaitan dengan akhir pada harokat fi'il mudhari'. Dalam secara bahasa, al-af'al yaitu kata kerja. Mansubah yang berarti dalam keadaan nasab berharokat fathah. Contohnya dari kalimat fi'il mudhari' yang sendiri asalnya yadhhabu, ketika didahului masbukun bi adatin nasbi, harful fi'il mudhari' berubah akhir harokatnya menjadi fathah. Secara istilah pun, jadi fi'il mudhari' berubah harokat akhirnya ketika didahului sama harfun nasbi. Sebagaimana yang kita tahu yang masyhur itu harfun nawasi, yaitu ada 4 arba'atu ahruf, anan, idan, kan. Sebagaimana yang nanti dijelaskan sama teman-teman kami di bawah. Secara keseluruhan, ilmu nahwi ilmu yang bahasu an awali awal kalimat al-arabiyyah inda tarkibiha fil jumlah. Jadi ilmu nahwi itu mencari tentang di mana akhir harokatnya ketika sudah menjadi satu jumlah. Contohnya yang tadi yadhhabu, kalau ada huruf ini harokatnya akan berubah. Mungkin baik begitu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengenalan fi'il mudhari' dan i'rabnya. Fi'il mudhari' yaitu bentuk kata kerja atau perbuatan yang sedang atau akan dilakukan. Nah, fi'il mudhari' ini dibagi menjadi 3 bagian, 3 i'rab. Nah, yang pertama ada i'rab rafa, nasab, dan i'rab jazm. Kita masuk ke i'rab rafa. Nah, i'rab rafa digunakan ketika fi'il mudhari' tidak memasukkan huruf apapun atau amil apapun yang memasukinya. Seperti contoh yaktubu talibud darsa. Murid sedang menulis pelajaran. Nah, yaktubu talibud darsa ini menjadi i'rab rafa karena tidak memasukkan huruf apapun seperti huruf nasab atau huruf jazm. Nah, tidak memasukkan, jadinya dibaca memasukkan ini i'rab rafa. Yang kedua ada i'rab nasab. Nah, i'rab nasab terjadi ketika ada huruf nasab yang masuk, amil nasab yang masuk, seperti contoh layakuba. Layakuba yang aslinya yaktubu, karena pemasukan amil nasab yaitu lam ini menjadi fathah huruf akhirnya. Nah, jadi bacanya layakuba. Kemudian ada huruf i'rab jazm. I'rab jazm ini terjadi karena amil jazm
yang masuk. Ada amil jazm yang masuk seperti lam atau lama. Nah, di sini ada amil jazmnya masuk. Jadi bacanya disukunkan, huruf akhir disukunkan, jadinya dibaca lam yaktub. Nah, berikut penjelasan dari saya. Kita akan melanjutkan pembahasan yaitu huruf nasab pertama. Ada huruf nasab pertama yaitu an. Yang mana huruf an ini adalah salah satu huruf yang paling sering dijumpai. Fungsi dari huruf an adalah untuk menunjukkan kemauan, harapan, niat atau hasil. Yang mana contohnya adalah an-niyat riba jaibun. Yang artinya saya ingin memukul. Jadi di sini ada kata kerjanya. Kata kerjanya itu yadribu. Yang mana yadribu ini adalah fi'il mudhari'. Kenapa begitu? Karena didahului oleh huruf an. Maka bentuknya menjadi masuk dengan harokat akhir fathah. Kita pembahasan lan. Seperti kita membahas lan ya, yang memiliki makna penolakan dan pernyataan. Contohnya adalah lan aktuba adaksa, yang memiliki artian saya tidak akan menulis pelajaran. Ya, perhatikan bahwa fiil dari aktuba itu menjadi mansub karena lan ini, ya, dan akhirnya menjadi fathah, ya. Dia menandakan bahwa dia masuk ke dalam kategori fiil mudhari al-mansub. Baik, untuk pembahasan berikutnya itu ada huruf nasab lainnya. Kai, ida, nuri, kata. Yang pertama adalah kai. Maknanya agar supaya digunakan untuk menentukan maksud dan tujuan. Contohnya ada adrusu kai anjaha, yang artinya saya belajar agar saya lulus. Kemudian yang kedua ada idan, yang artinya kalau begitu digunakan dalam kalimat jawab harus di awal dan tidak dipisah jauh dari fiil. Contohnya idan ukrimuka, yang artinya kalau begitu aku akan memuliakanmu. Kemudian yang ketiga dali, maknanya agar untuk menyatakan alasan atau tujuan dari perbuatan. Contohnya itu li'ata'at lama, yang artinya aku datang untuk belajar. Yang terakhir ada hatta, maknanya sampai agar menunjukkan batas waktu atau hasil akhir. Contohnya istamir fil qiraati hatta afhama, yang artinya saya terus membaca sampai saya paham. Mungkin untuk pembahasan ini sekian dari saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang i'rab nasabnya fi'il mudhari'. Yang mana fi'il mudhari' itu i'rabnya kan rafa. Jadi kenapa fi'il mudhari' berubah? Karena fi'il mudhari' itu satu-satunya fi'il yang mu'rab. Jadi i'rabnya atau i'rab nasabnya fi'il mudhari' tersebut, fi'il mudhari' i'rabnya adalah rafa. Kenapa sih kok bisa nasab? Karena fi'il mudhari' bisa nasab ketika memenuhi syarat. Yang mana syaratnya itu harus dimasuki amin nasab yang berupa lan di sini. Ketika dimasuki lan, fi'il mudhari' di sini menjadi fathah, menjadi nasab. Itu syarat-syarat fi'il mudhari' untuk menjadi nasab. Ketika fi'il mudhari' itu dimasuki lan atau harfun nasbi, itu nasabnya dengan fathah. Ada juga fi'il mudhari' yang nasabnya dengan membuang salah satu hurufnya, yaitu nun, yang mana itu khusus kepada af'alul khamsah atau fi'il yang 5. Kalau di Imli itu af'alul sittah, fi'ilnya 6. Oh enggak, salah. Oke, jadi contohnya yaf'aluna. Yaf'aluna di sini adalah af'alul khamsah. Yaf'aluna di sini adalah af'alul khamsah. Yang mana notabene-nya yaf'aluna di sini ketika dimasuki lan harfun nasbi, maka akan menjadi yaf'alu, membuang nun. Kenapa sih nunnya kok dibuang? Karena dimasuki harfun nasbi. Karena syaratnya af'alul khamsah ketika ingin nasab itu harus membuang salah satu hurufnya yang mana berupa nun. Nunnya harus dibuang. Mungkin itu saja yang saya sampaikan karena hanya ini aja, teman-teman. Ya, Baiklah, pertama
saya akan menjelaskan beberapa bagian huruf nasab. Yang pertama ada an, yang mana maknanya ada bahwa atau untuk. Fungsinya menyatakan harapan atau keinginan. Yang kedua ada lan, tidak atau akan, dan fungsinya menolak suatu perbuatan di masa depan. Yang ketiga ada idan, maknanya yaitu kalau begitu, dan fungsinya jawaban langsung terhadap pernyataan atau tawaran. Yang keempat ada kai, maknanya supaya agar, dan fungsinya yaitu menunjukkan atau maksud. Sekian dari saya. Nah, itu penjelasan dari mansubatul af'al. Jadi, intinya fi'il itu dibagi menjadi 3, yaitu fi'il mudhari, fi'il madhi, sama fi'il amr. Nah, al-fi'lul ladhi yumkinu ayyakuna mansuban huwa fi'lul mudhari' limadha li'annahu masbukun bi'adatin nasbi harfun nawasib hiya an, lan, idan, kai. Nah, fi'il yang bisa untuk dimansubkan yaitu fi'il mudhari'. Kenapa? Karena didahului huruf nasab. Nasab yang sering kita kenal itu ada 4, yaitu an, lan, idan, kai. Sekian presentasi dari kelompok 4 mata kuliah Nahwu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.